Ya pemirsa, kalau tadi Aptrindo ini menyatakan bahwa nantinya akan ada aksi mogok, tentunya Selamat Pagi Indonesia tidak akan mogok untuk memberikan informasi dan akan dilanjutkan rekan-rekan saya Iqbal dan Valen. Silakan. Baik, Jason, terima kasih ya. Betul sekali, memang ada aksi mogok ya. Yang dinyatakan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aptrindo, yang akan menyetop seluruh operasionalnya sejak Kamis dan Jumat 20 sampai 21 Maret 2025. Nah, aksi mogok kerja ini sebagai bentuk protes adanya pembatasan angkutan barang yang akan diberlakukan selama 16 hari pada saat cuti Lebaran. Jadi pemirsa, ada 500 pengusaha angkutan barang yang melakukan aksi mogok operasi di seluruh wilayah Jakarta pada 20 dan 21 Maret 2025. Dalam mogok kerja nanti, para pengusaha truk akan menuntut revisi peraturan tentang pelarangan operasional truk pada cuti Lebaran mendatang. Pada tahun-tahun sebelumnya, operasional truk dibatasi hanya 10 hingga 12 hari. Namun untuk tahun ini truk dilarang beroperasi sampai dengan 16 hari lamanya. Ini dikhawatirkan bisa mengganggu perputaran laju perekonomian di Indonesia. Nah, pemirsa, Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia, ASDEKI, Mustafa Kamal Hamka, yang mengatakan akan ada banyak beban biaya yang akan ditanggung importir yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Betul, contohnya ini biaya sewa kontainer dan juga biaya penumpukan di terminal pelabuhan yang berlaku progresif hingga 900%. Masing-masing rata-rata di waktu-waktu normal setiap bulannya kurang lebih 7.000 sampai 8.000 kontainer itu in out, keluar masuk depo. Artinya dalam 2 minggu sudah terbayar lebih dari sekitar 300.000 kontainer. Ini yang akan terhambat. Biaya penumpukan di pelabuhan. Biaya penumpukan di pelabuhan ini tentunya akan membuat biaya logistik kos yang sangat. Pemirsa, waktu pembatasan truk di musim Lebaran ini diberlakukan mulai hari Senin 24 Maret sampai nanti Selasa 8 April 2025 atau selama kurang lebih 16 hari. Betul, berarti 2 minggu lebih ya. Dan untuk membahas akan hal ini kita langsung bergabung dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo, Gemilang Tarigan. Pak Tarigan, selamat pagi. Pagi Pak Tarigan. Selamat pagi Mbak. Ya. Semoga selalu sehat. Pak Tarigan, apakah teman-teman supir truk dan juga yang lain masih aksi mogok kerja sampai sekarang Pak? Apa alasannya? Ya, alasannya karena pelarangan truk ini terlalu lama dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami menolak SKB oleh 3 dirjen itu. Dan kami kelihatannya kecolongan nih kemarin bahwa Menteri Perhubungan membuat di websitenya bahwa truk dibebaskan untuk beroperasi selama masa Lebaran ini, tetapi SK tersebut belum cabut sehingga sekarang truk-truk yang tadinya sudah ada di garasi dan stop dianggap sudah bebas beroperasi. Nah, ini sekarang sudah beroperasi kembali, Mbak. Jadi kami sekarang berubah melakukan demo ke kantor Kemenhub hari ini mulai jam 9 nanti. Ini sudah kami bersiap-siap sekarang untuk persiapan berangkat ke sana, Mbak. Baik Pak Tarigan, jadi apa yang dituntut, apa yang diharapkan kalau pemerintah melakukan pelarangan 16 hari, kalau dari sisi Aptrindo seharusnya wajarnya berapa hari? Terakhir Lebaran yang lalu kita mendapat larangan 10 hari sampai 12 hari. Dan di sana ada opsi-opsi beberapa yang tidak dilarang. Kalau ini jalan arterinya dulu tidak di stop, sekarang totally di stop. Jalan tol, jalan arteri, sehingga ini nggak bisa bergerak, Mbak. Ini kalaupun ini diikutin ini, semua banyak korbannya nanti. Memang kayaknya
Menhub ini tidak mengerti tentang logistik, perlu diganti nih Pak. Kami menyuarakan sekarang supaya Menteri Perhubungan diganti. Hari ini kami akan menuju ke kantor Menteri Perhubungan. Pak Tarigan, Anda tadi menyatakan menggunakan istilah kecolongan ya, tapi kan sebenarnya kalau tidak salah, Aptrindo kan biasanya dilibatkan Pak, diajak diskusi terlebih dahulu. Nah, apakah ini artinya Aptrindo kali ini tidak dilibatkan? Kami dilibatkan. Kami sudah menyampaikan persoalan ini, sudah 2 kali melakukan Zoom, tapi Menteri Perhubungan tidak ada di situ, Mas. Yang memimpin rapat yang menyangkut masalah Indonesia seutuhnya logistik dipimpin oleh Kasubdit. Dirjennya kemana? Jadi mereka hanya menampung, tapi akhirnya keputusannya tidak berubah. Begitu, Mas. Alasannya apa saat itu Pak disampaikan oleh Kemenhub sampai 16 hari? Bagaimana, Mas? Alasannya? Alasannya apa? Mengapa disampaikan oleh Kemenhub sampai 16 hari, Pak Tarigan? Menurut mereka bahwa arus mudik tahun ini cukup meningkat, tapi dari data bahwa penurunan mudik tahun ini akan menurun 24%. Jadi sekarang ini kita heran nih, Wakapolrinya menyatakan bahwa penurunan arus mudik 24%. Korlantasnya menaikkan pelarangan terhadap kami logistik ini dari biasanya 10 hari menjadi 16 hari. Ini nanti banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan selama ini, yang menjelang Lebaran ini. Ekspor pun banyak yang akan terbatal sehingga negara kita nanti bisa kolaps ini kalau begini ekonomi. Pak, dampaknya di lapangan apa Pak? Dampaknya di lapangan ini dengan adanya 16 hari stop beroperasi ini? Tentunya kami tidak berjalan dari darat. Kontainer itu kan datang terus dari luar negeri ke sini. Sehingga kapal datang itu menimbun, pulang kosong karena nggak ada muatan. Akhirnya nanti nggak ada tempat penumpukan juga. Barang dibawa ke luar negeri. Semua itu beban rakyat Indonesia, Mas. Begitu juga dengan pabrik-pabrik sudah mesikijulkan semua ekspornya. Batal, Mas. Ini kontrak-kontrak luar negeri ini kan berpenalti nih, Mas. Ini nggak ngerti nih, Menteri Perhubungan memang nggak paham terhadap ini. Dia entah dari mana dulu sekolahnya, saya mengerti ini. Pak Prabowo mesti dengar ini. Kalau menempatkan orang yang benar dong. Baik. Jadi nanti akan mendatangi langsung ya Pak bersama teman-teman untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik supaya tidak terganggu operasional. Mudah-mudahan nanti juga didengar juga ya apa responnya dari Kementerian Perhubungan. Pak Tarigan, Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Aptrindo, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Metro TV Extend sekarang.